Selamat siang semua. Hai Gerald. Selamat siang, darling. Kok apakah ada top up? Pami. Siang Mami, siang sayang, siang mencari siang. Alah. Kalian nggak pada hadir sih. Ini jujur ya, hadir di persidangan Nikita Mirzani dan Mail ini benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran. Benar-benar terkuras. Benar-benar gue ini Mus Dugong dilabrak. Boys, udah mau disingkirkan ke tempat negaramu dia. Selamat siang Bunda, selamat siang sayang. Dia tuh datang setelah orang pada pulang, paham? Gue itu bubar dari saat aku tuh pulang, Nikita Mirzani dulu pulang. Abis Nikita Mirzani aku wawancara, terus Mail, abis Mail wawancara, sudah pada rame, aku pergi makan, udah bubar semua. Jangan percaya, pengalihan isu. Aduh, kalau dia masih ada itu, bener-bener gue ceramahin 3 hari 3 malam, sampai gue ajak ke polsek. Siang Mam, ditunggu-tunggu akhirnya lab. Iya, se-Aquarius. Capek loh. Setiap aku habis sidangnya Nikita, kan kita ini ya, jujur ya, melihat Nikita dan Mail itu siapapun tidak akan ada yang bisa menahan kesedihannya. Jangan ngomong sedih kita, jangan ngomong sedih, baru buka, jangan ngomong ya. Oke, pokoknya tidak ada yang bisa menahan kesedihannya. Kita harus menahan kesedihan, harus tegar, dan kita harus berdiri, lemes jadinya, lemes banget. Kalau udah habis sidang nih kita, pasti besoknya aku tidur seharian, dan ini baru bangun tidur. Aku pagi bangun, makan, sarapan, tidur, ini baru bangun. Ini pun rencananya aku live, mungkin aku nanti tidur lagi sebentar. Benar-benar menguras, karena menguras pikiran. Kita harus melototin ke depan, kita harus melototin siapa-siapa aja yang hadir, kita harus juga tetap menjaga gitu. Walaupun kemarin itu aku di sidangnya Nikita aku tuh telat. Aku telat, sidang sudah berlangsung 10 menit aku baru datang. Jadi aku juga itu udah gak dapat tempat duduk, udah full. Aku masuk, kucuk masuk, sudah full, tidak ada tempat duduk. Sehingga aku pun di belakang memilih, ada yang ngasih tempat duduk, ada yang ngasih di belakang. Tapi gak masalah, aku telat 10 menit. Karena kan yang aku tahu jam 11, tapi ternyata Niki sama Mail lebih segera datang, jadi lebih di awal dimulai. Bagus sih, cuman akunya yang telat. Yang ngatain Nikmir bule mana? Bule mana Sasa? Oke, kita nanti bahas satu-satu nih ya, Oke, ada pertanyaan kenapa nggak bisa live di sidangnya Mail, kita bahas. Pertama dulu nih, mengapa mana dulu nih si Miss Gossip juga kita bahas. Kita ngomong dulu labnya Ami dulu ya, labnya Niki dulu ya. Labnya Niki kita datang, aku datang 10 menit setelah sidang berlangsung, dan aku dapat tempat duduknya adanya di belakang, tadinya berdiri, terus ada yang ngasih tempat duduk, aku ada dapat di belakang. Oke. Yang aku lihatin, yang aku dengar dari bacaan yang didakwa itu, aku bingung sampai aku giniin kuping aku, aku menunggu pasal pemerasannya di mana. Alur ceritanya pertama kali Doktip mereview bahwa barangnya ini begini dan disarankan oleh Doktip untuk memperbaiki barangnya.
Itu masuk dari akar pokoknya masuk dari cerita begitu tuh. Ya kan? Di sini kenapa juga harus doktif gitu kan. Terus baru dia bilang baru katanya Nikita juga mereview gitu. Sampai abis aku nggak denger, aku nggak tahu di mana letak pemerasannya. Karena di situ ada, misalnya dia bilang, oh ada dokter Oki yang menyarankan untuk menghubungi Nikita untuk katanya di situ untuk membungkam apalah segala macam bla 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 ya. Itu baru mereka yang baca. Yang baca baru si itu ya. Si Ninja Hero. Yang Ninja Hero ada 3 Ninja Hero. Masker putih, masker pink, sama masker coklat. Kayaknya masker pink apa coklat apa hitam. Jadi 3 Ninja Hero yang dari awal Nikita sampai ke Mail tidak pernah melepas Ninja Hero-nya. Dan itu membacanya lama. Aku kasihan sih. Kasihannya bengep. Karena aku lihat kanan kiri itu gak ada oksigen. Takutnya kekurangan oksigen saya. Gitu. Jadi kok bisa mereka di saat COVID udah gak ada. Di saat COVID sudah tidak melanda. Tidak ada melanda COVID itu. Tapi tidak mereka memakai senjata perang kayak Ninja Hero dengan masker ninjanya. Terus 3 pagar betis. Aku dengar. Nah, begitu dibaca Niki masih diem. Aku hargai Niki tuh terlalu santun, menghargai sih jalannya persidangan. Menghargai banget. Dia hanya diem, dia hanya mendengarkan karena dia tahu itu juga yang dibaca halu kan kata Niki kan. Tapi Niki dengan masih baik, iya yang mulia. Yang dibaca itu gini yang mulia, itu halu yang mulia. Terus oh iya dengerin aja begini. Jadi kalau aku lihat itu kayak sidang, kalau aku lihat tuh kayak lagi sidang skripsi saya. Ini penglihatan aku loh ya, itu haknya aku untuk melihat ya. Aku melihat kayak sidang skripsi. Nih kita iya. Nih kita ngomong di counter, nih kita ngomong di counter, nih kita ngomong di counter. Gue pikir gini, aduh. Gue takutnya ini meledak nih Niki ini. Gue di belakang tuh berdoa Niki jangan meledak di depan ruang persidangan itu. Karena dia baru ngomong counter. Takutnya dia ngamuk. Gue doain ya Allah jangan sampai Niki ngamuk di sono gitu ya. Terus habis itu saking Niki keselnya ya, sampai stres juga ya. Sampai dia ke toilet. Ke toilet aku lihat Niki ke toilet. Tapi satu pun sampai habis tidak ada pasal tentang pemerasan. Makanya dihimbau 7 kali 24 jam. Ini sekarang udah tinggal 6. 7 kali 24 jam minta maaf lah kepada Nikita. Bahwa Nikita itu bagaimanapun juga ditahan karena ada katanya pemerasan. Sudah 3 bulan loh ditahan katanya ada pemerasan. Secara dari pandang aku melihat tidak timbulnya yang dibacakan itu tidak ada pemerasan di situ. Nah, pihaknya Nikita masih baik nih. Yuk dihimbau. Yuk buat permintaan maaf 7 kali 24 jam. Kenapa 7 kali 24 jam? Karena hari ke-7 itu sudah tanggal 1 Juli sudah mulai sidang pidana yang kedua. Dan paginya mungkin sidang perdata yang keempat. Ya. Jadi dihimbau 7 kali 24 jam dari kemarin. Dari kemarin loh ya. Jadi Selasa ke Selasa jatuhnya. 7 kali 24 jam. Nah sekarang tinggal 6 kali 24 jam. Berarti Selasa nanti minta maaf lah. Masa aku harus ajarin lagi minta maaf? Ki sorry ya. Ternyata pemerasan gak ada, gak terbukti. Ya udah minta maaf. Itu aja kek. Minta maaf aja, gak ada salah kok minta maaf. Minta maaf itu tidak merendahkan kita sebagai manusia. Tidak merendahkan juga harga diri kita jika kita salah. Wajar kalau kita salah. Misalnya gue dituduh Niki pemeras, wajar sih kalau salah, gue rasa minta maaf aja. Dikasih kesempatan minta maaf 7 kali 24 jam, berarti Selasa terakhir.
Di mana Selasa nanti pihak dari Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya yang dibacakan oleh Bang Fahmi. Ya, kita nggak ngarep, kita menghimbau, ya, menghimbau, minta maaf lah. Kalau memang salah menuduh Nikita Mirzani dan Mail, kalau memang salah menuduh mereka itu adalah pemeras, sehingga sekarang mereka sudah 3 bulan ada di dalam, nggak apa-apa, minta maaf aja, minta maaf tertulis boleh, minta maaf by phone boleh, minta maaf by media boleh, tinggal 6 hari lagi say, ya. Jadi buat kalian yang merasa, wah ngapain sih lu minta maaf, ya udah lu keluar aja. Gue bilang, minta maaf tidak menjatuhkan harga diri lo. Tidak ada yang bisa tak ada yang ngarep sini. Justru dihimbau. Kamu ngerti arti dihimbau nggak? Tahu arti dihimbau? Minta maaf lah. Karena yang aku dengar dari kemarin sampai kuping aku sakit begini dengernya, aku merasa tidak ada di situ pemerasan. Sehingga pasal pemerasannya hilang kan? Bang Fahmi juga bilang hilang pasal pemerasannya. Ke 369 sekarang kan, 368-nya hilang kan? Diganti ke 369 kan? Gitu loh, udah. Gak apa-apa, minta maaf. Daripada jiwa dan raga. Dan lucunya waktu sidang Nikita Mirzani itu, sidang Nikita Mirzani itu yang live, yang meliput, yang live itu ratusan handphone yang live. Ratusan handphone live semua. Termasuk aku, termasuk teman-teman aku. Yang Nikita Ger juga ikut, semua live. Dan begitu aku masuk pun sudah ratusan yang live. Mau itu live TikTok, mau itu live Igo, mau itu live YouTube, semua live. Oke? Itu di sidangnya Nikita Mirzani. Di sidangnya Mail yang live hanya beberapa, karena begitu Nikita Mirzani ke belakang, Nikita Mirzani selesai nih sidang ditunda. Ke belakang, Nikita Mirzani ke belakang tempatnya, mereka di belakang sana nunggu. Keluarlah Mail dengan sidang. Dan aku ke belakang di samping sana tadi lagi bersama teman-teman. Terus aku pas Mail sidang, aku juga dihimbau dari teman-teman aku yang Nikita Ger itu, yuk kita ke Mail, Mail tuh live. Ya udah aku datang Mail udah berjalan 2 menit, aku datang langsung kita langsung live juga, cuk, aku letakkan tongsis aku di depan, cuk, aku live juga, dan itu tidak seramai yang Nikita Mirzani, hanya segelintir, hanya beberapa. Lagi dibacakan dakwaan sama ninja hero putih kayaknya dah, ninja hero putih. Ninja hero sebelah sini nih, yang sebelah sini yang kayaknya agak senior. Itu instruksi terus. Dia aku lihat sih dia main handphone. Dia ngeliatin ya kita yang live ya. Karena di Nikita Mirzani ini di 5L ini memang tidak sebanyak Nikita Mirzani. Langsung dia instruksi, lagi pembacaan dakwah, diambil tuh mic temennya. Instruksi yang mulia, apakah dibolehkan di sini live TikTok? Gitu. Padahal temennya lagi baca. Temennya yang sama-sama ninja lagi baca. Dia ambil tuh mic-nya. Senses, makasih sayang, Bang Senses. Dia amin. Apakah boleh TikTok, live TikTok? Aku ngeliat, oh aku bukan live TikTok, aku live-nya YouTubers. Karena aku duduknya depan, nomor 2 depan. Karena aku maju, cuk. Aku langsung letakin aja tuh aku. Dan wartawan juga ada. Nah, karena di Nikita Mirzani itu ratusan live semua. Dan gak ada instruksi-instruksi untuk mematikan live. Rania Akbar, ya sayang, tidak ada diskusi-diskusi yang mematikan live. Nikita Mirzani didorong ntar ya sayang ya, tidak ada. Tapi dia minta instruksi, temennya lagi membaca, mic diambil, instruksi. Oke,
Udah, yang mungkin yang di belakang yang lagi live TikTok mungkin nge-off. Aku karena merasa bukan TikTok, aku kan YouTubers live-nya. Aku tetap di situ berdiri. Ada tiga lagi berdiri tetap dengan tongsis yang berdiri. Terus setelah berjalan lagi dia nih nggak konsen nih yang sebelah sini nih. Nggak konsen, dia ngeliatin ke belakang mulu sambil megang-megang HP gini-gini, kakinya goyang-goyang. Terus kode-kodean. Dia ngode kan nggak kelihatan orang ada ninja. Nggak kelihatan masih ada ninja. Mungkin yang di belakang juga yang ngode-ngode juga nggak bingung juga. Apa sih yang lu ngomongin? Gitu kan? Terus dia nggak lama dia buka tuh ninjanya. Gitu dari depan. Jadi perhatian yang datang juga nggak konsen untuk mendengar dakwaan karena ada kode-kodean di sini nih untuk ke belakangnya. Masih dia buka tuh ininya ninjanya karena dia udah pastikan tidak ada yang megang handphone. Karena pertama diingatkan daripada kita keluar ya udah kita ikutin. Sebenarnya gue mau ngomong kenapa sih dilarang? Tadi juga nggak dilarang. Kenapa di Mail dilarang? Kenapa dengan Mail? Kan Mail sama-sama terdakwa sama Nikita Mirzani. Bukannya Mail saksi kunci, bukannya Mail saksi memberatkan, bukannya Mail saksi meringankan, sama-sama terdakwa. Tadi Nikita Mirzani ratusan yang live. Masa Mail cuma segelintir langsung dilarang dan gue masih cuek. Ya, gue masih cuek, gue tetepin karena gue merasa kalau gue ditanya gue bilang itu bukan TikTok, itu YouTubers. Nah begitu tiga kali gue tetap tidak mau mematikan live gue. Akhirnya datang tuh dari belakang, cukup dari belakang. Dia ambil ini gue. Ini siapa punya? Gue bilang saya. Jadi banyak drama di persidangan itu. Jadi kita tuh nggak konsen untuk memperhatikan yang dibaca. Secara yang ngebaca terus aja ngebaca. Ngebacanya itu kita kurang mendengar titik komanya di mana, apa namanya? Mbok ya titik koma. Biar kita juga ngerti yang dibaca apa. Kan kita datang di sana juga mau tahu. Ini kan kasus sudah viral, Neng. Mbok ya baca itu pakai titik koma, Neng. Biar kita paham, Neng. Kita jauh-jauh loh, Neng, datang, Neng. Berjam-jam loh kita, belum di jalannya, belum dendongnya, belum bangun paginya. Kita berjam-jam loh datang. Tapi yang kita dengar bacaannya tidak ada titik koma. Tidak ada notasi. Secara ininya speakernya pun sayup-sayup ku dengar suara. Itu yang bikin saya capek kali ya. Saya dengar apa sih? Kan saya mau tahu juga apa dari tanpa editan nih saya dengar nih, tanpa edit dari kuping saya asli. Dan tidak ada yang live. Dan handphone saya diambil, dibilang ini punya siapa? Dia tahu punya aku, dia arah ke aku. Punya siapa? Saya. Kok masih live? Itu YouTube. Saya gitu kan. Bang Senses, terima kasih, I love you. Itu YouTube. Kok gituin kan? Nggak bisa YouTube. Masa nggak bisa? Kan tadi yang dilarang TikTok. Jadi itu ada, secara di sana masih ngebaca tuh. Ini terjadi juga nih gue nih. Sama si bapak-bapak yang larang gue. Kan tadi yang dilarang TikTok. Itu YouTube. Enggak, dilarang semua. Lah itu, yang sebelah sana kenapa masih ada? Kenapa tujuannya ke saya? Kenapa saya yang dilarang? Itu masih ada live. Aku tunjuk juga ada yang lain. Abis itu dia datengin, dia balik-balikin tuh apa tuh. Udah datangin situ dia balikin. Kameranya diarahin ke dinding. Diarahin ke dinding. Ternyata kenapa harus diarahin ke dinding? Kalau memang dilarang. Kenapa harus ke dinding itu kamera diarahin? Kan masih kedengeran suaranya. Apa karena kamera semua pada nyorotin sama ninja-ninja? 3 orang ninja mungkin kamera kan kesana. Karena Mail cuma duduk. Hakim juga duduk mendengarkan. Bang Fahmi dan kawan-kawan juga duduk. Yang berbicara kan di sini. Di sini. Jadi kan kamera itu dari sisinya Mail, dari sisinya kita nyorotnya ke sisinya yang 3 ini grup masker, 3 masker. Kita tujuan kameranya ke situ. Terus diputer dong ke dinding blok, di dinding sono. Tapi suara kedengeran. Apa mbak-mbaknya nggak mau masuk kamera?
Jarang loh Mbak bisa masuk kamera. Aku sebenarnya mau nanya, kenapa waktu di sidang Nikita Mirzani ratusan yang live, ratusan yang ngerekam nggak dilarang? Kenapa giliran Mail kita diminta bolak-balik untuk mematikan handphone yang kita punya? Ya kan? Kalian yang merasanya buzzer, kalian ngomong apa serah kalian ya. Yang pasti kemarin waktu datang gue tunggu-tunggu tuh buzzer. Kok gak ada buzzer kalian? Hah? Mending diam, terserah gue. Handphone gue. Kuota gue. Lambe julid. Kenapa lu pada suruh diam? Bang Sensus mana tadi? Kenapa lu suruh diam? Lah, handphone gue. Kuota gue. Gue yang hadir, gue yang melihat. Kenapa lu suruh gue diem? Kenapa? Temanya hari ini semua nyuruh gue diem. Lah gue mulut gue untuk bicara. Gue diem dari pagi sampai sore, udah tidur gue say. Capek gue. Baru gue bersuara disuruh diem, gimana sih? Baru bersuara gue disuruh diem. Terus thank you Lambe Julid. Mail juga tetap bilang ini halu. Satu suara, padahal kan Mail sama Niki gue lihat nggak ada janjian, tapi satu suara juga tetap mengatakan ini adalah halu. Nah, nanti kita dengar minggu depan, ini 6 kali 24 jam, saya ingat ya, saya menghimbau 6 kali 24 jam lagi silakanlah meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan Mail. Ya, dihimbau karena dari pagi sampai siang saya mendengar dan Bang Fahmi juga mendengar tidak ada pemerasan di situ. Yang mana gara-gara katanya ada pasal pemerasan sehingga Nikita Mirzani dan Mail ada di dalam 3 bulan. Cuman tinggal minta maaf doang kok. Nggak diapa-apain, minta maaf aja. Dari lisan boleh, dari tulisan boleh. Tidak ada pemerasan yang saya dengar, tidak ada pemerasan di situ. Yang selama ini disampaikan dan kita sebagai masyarakat mengetahui bahwa Mail dan Nikita masuk ke dalam karena pemerasan. Nah, karena ada pemerasan di situ maka ada TPPU. Dan kemarin saya mendengar dengan kuping saya kanan kiri sampai kuping saya agak-agak budek, jadinya saya lemes tidur seharian, nggak ada yang mengarah ke pasal pemerasan. 368 juga udah dihilangkan, 12. 368 KUHP 12 sudah dihilangkan. Dimunculkan 369. Minta maaf yuk, bisa yuk. Setelah dilakukan, dibacakan di dalam kemarin, dibacakan di dakwaan kemarin, aku menyimpulkan Nikita dan Mail bukan pemeras. Nikita dan Mail bukan pemeras. Saya nggak dibayar. Saya bilang saya bayar. Hei Rafa, nggak ada yang bayar saya. Bukan dibayar saya. Saya kan ngomong di sini karena diskusi sama kalian. Nggak ada yang bayar saya. BAP ditukar 3 kali, ditukar BAP, bolak-balik BAP ditukar 3 kali, dan itu sudah diteriakkan oleh seorang Nikita Mirzani. Ya, alhamdulillahnya, walaupun saya telat, pas Nikita Mirzani mau pulang, saya ada di pinggir karena habis wawancara. Saya agak naik sedikit nih, kita kan jadi di pintu keluar tuh saya agak naik sedikit, ada lantai agak tinggi, saya naik ke atas lantai karena kan kita di Brondong sama wartawan rame banget tuh, sama juga kanan kirinya orang-orang dari Pondok Bambu kan, sampai Nikita teriak kan, gue terdengar teriak Nikita teriak di belakang, gue denger
Gue bilang, aduh kacau nih. Niki ngamuk nih. Ngamuk tuh di belakang. Ya biarinlah dia bicara. Toh bicara juga dia gak bisa ngapa-ngapain, tangannya begini. Biarinlah dia bicara. Didorong-dorong, yang dorong juga udah saking ramenya kita gak ngerti. Didorong-dorong sampai Nikita Mirzani teriak karena dia merasa itu teriakan dia yang udah 3 bulan yang dia gak bisa tahan. Gak bisa tahan dia, udah 3 bulan dia diem. Sampai dia keluar, 3 bulan gue diem ya. Tuh yang udah gak tahan lagi. Tadi karena di dalam juga dia kayak sidang skripsi. Kalau yang gue lihat kemarin, kita mengikuti persidangan ini baru sekali, tapi kita sudah mengikuti kasus ini yang bermuasal dari skincare. Yang gue bingung kok skincare-nya sama sekali apa ya? Nanti mungkin dari eksepsinya Bang Fahmi kali. Kok skincare-nya sama sekali kagak ada dibahas-bahas ini? BAP ditukar 3 kali. Pokok pembahasannya pemerasan nggak ada. Dan di situ gue tangkap lagi nih ya. Di situ lagi gue tangkap. Kalau katanya ada Dokter Oki yang menyarankan hubungin Nikita Mirzani, di situ aku masuk ya. Kan katanya ada Dokter Oki yang menyarankan untuk menghubungi Nikita Mirzani, dan katanya juga yang dibaca untuk mengasih Nikita Mirzani sejumlah uang untuk menutup mulutnya. Itu kan opsi, bisa dilakukan bisa tidak. Mau dilakukan mau tidak, kan opsi. Tidak adanya pemaksaan di situ. Ada 2 opsi, lu mau lakuin tidak. Kalau lu merasa lu rugi, jangan lu lakuin. Kalau lu merasa fan-fan aja lu lakuin. Kan itu opsi dari Dokter Oki. Tidak ada Dokter Oki memaksa. Lu harus kasih ini Nikita Mirzani duit ya. Kalau enggak ada. Kalau mau itu ya udah kasih aja duit, itu opsi sayang. Boleh lakuin, boleh tidak. Gampang. Kalau lu nggak mau merasa lu ngeluarkan duit, ya nggak usah lu lakuin. Capek-capek lu ngoceh, biarin aja gue capek ngoceh. Emang kerjaan gue bangun tidur merepet. Daripada gue merepet, keluarga gue yang merepet, berarti gue merepet di sini. Terus kalau orang ngomong maunya klaim, gue diem. Udah capek gue diem, udah berapa jam gue diem dari kemarin, tidur gue capek. Ada opsi yang ditawarkan. Mau diambil monggo, gak diambil monggo. Gak ada pemaksaan. Coba kalian denger lagi tuh banyak rekaman-rekamannya. Denger di situ. Tidak ada pemaksaan. Itu hanya pilihan. Sama kayak kalian bilang, lu misalnya nih, lu mau mau endorse misalnya lu mau endorse A, udah lu bayar aja si A. Kalau lu mau, kalau enggak ya jangan. Lah itu kan tergantung di lu mau apa enggak. Enggak ada pemaksaan di situ. Pasal pemerasannya gue nggak ketemu di situ. Adanya opsi pilihan, 2 pilihan. Lu mau kasih duit atau lu gak mau kasih duit. Kalau lu kasih duit berarti lu sama seperti ngendorse. Kalau lu gak ngasih duit ya udah gak usah. Lu merasa rugi, gak mau gue kasih, gue rugi, ya udah gak usah kasih. Terus misalnya ada 2 opsi itu. Lu misalnya mikir, gue rugi, gak mau gue. Ya boleh. Gak apa-apa. Ngapain lu kasih habis itu lu lapor? Jika lu rugi ya hentikan. Gak usah ikutin opsi. Kan Dokter Oki cuma menawarkan opsi. Pilihan. Gak ada memaksa. Ya kalau lu merasa rugi ya lu gak usah cari-cari Mail sayang. Gak usah cari Mail. Ya udah gak mau gue, ngapain gue. Udah kan begitu selesai. Gak panjang ya kan.
Berbulan-bulan loh say ini kita. Nggak usah lanjut komunikasi ke Mail. Jangan lihat belajar pelangap-pelangap, terusin aja bersuara. Kalau mau menyelamatkan muka masyarakat, emang tim penyelamat. Makan cendol gue, banget gue. Ya, di situ gue lihat Mail bersih sih, Mail. Semakin bersih semakin bagus, semakin keren sih Mail. Capek bener. Capek gue. Sampai lab pagi tuh gak sanggup gue lab. Tidur gue. Baru bangun minum es baru seger gue. Kalau gak minum es ini gue rasa gak seger gue. Capek say. Akhirnya kalian di rumah aja. Kalian nonton-nonton tuh enak-enak. Aku nggak tahu nih minggu depan, ya. Minggu depan andaikan Mail, kan ini kan sidang terbuka ya, sidang terbuka. Andaikan Mail minggu depan sidangnya Mail, aku mencoba buat live, karena biar kalian juga paham, tahu kan ini kan sidang terbuka. Aku live biar kalian yang gak datang bisa ngelihat. Andai kan aku live besok dilarang atau ditegur, aku akan bertanya. Apa bedanya Nikita Mirzani dan Mail? Ya, apa bedanya? Toh satu dalam laporan. Minggu depan tertutup. Yang kok tertutup? Kenapa? Ini kasus sudah viral. Kasus sudah viral. Nggak bisa tertutup. Tahu gue ini kasus sudah viral. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Sudah menjadi konsumsi publik. Dan publik juga berhak memperhatikan, melihat, mendengar apa sih cerita sebenarnya. Tuhnya. Apa sih cerita sebenarnya? Makanya viral. Ya jelas viral yang disidangkan juga. Ini juga artis. Dan yang disidangkan juga soal-soal skincare. Sebenarnya soal skincare itu kan soal apa ya? Maaf ya, maaf banget. Kayak soal-soal receh kan. Kita pakai skincare udah zaman dahulu kala. Kan skincare itu bukan sesuatu yang gimana. Barang-barang receh setiap hari ada. Udah jadi konsumsi kebutuhan. Nggak mungkin sidang tertutup sayang. Tapi aku akan tanya, ini kan sidang terbuka ya. Ini kan udah viral ya kasus ya. Nggak perlu harus ditutupkan lagi. Dan semua, mungkin pun kalian pun di pojok-pojok sana ditanya, kasus apa nih Nikita Mirzani ditahan? Pasti akan tahu. Oh sekarang kasus skincare. Kasus apa sih tahu. Dan ini sudah. Koko mau naik kah? Atau lagi tidur? Atau lagi kerja? Ini kalau mau naik tapping ya kok. Ini kan kasus sudah viral. Kalau kasus sudah viral begini dan masyarakat juga sudah pada tahu, tidak mungkin ini kasus ini. Kita naikin Koko Hirocimot ya. Tidak mungkin kasus ini tertutup. Gue akan tanya, kalau waktu nanti di Mail nggak bisa live, gue akan tanya. Ini gue mau live, mau untuk, lah Koko kecil loh Koko. Ini belum, aku nggak ngerti loh ini. Oh bisa perbesar deng. Lah Koko Masa yang besar. Itu loh yang begini, terus kisi-kisi itu loh bun. Tadi dulu kisi-kisi apa ya? Tuh. Oh ini kali ya. Yang begini ya. Ubah gini ya. Iya tapi balik. Ntar macam mana balik ntar mati pula.
Udahlah gini aja lah. Ya udahlah terserah. Tuh, Koko. Nah, coba Koko ini agak bersuaranya agak kenceng dia. Coba kok. Tentang apa? Koko kan kemarin nggak datang. Ya. Yang Koko lihat soal Ninja Hero, persidangan. Coba. Oke. Sudah hampir setengah jam. Yang persidangan ini saya cuma bisa mengatakan bahwa kalau saya jadi GPU itu, ya kita bilang aja GPU ya. GPU, jadi kalau saya jadi GPU itu, saya akan menunjukkan, saya akan buka, saya akan memperlihatkan kepada dunia bahwa saya adalah seorang jaksa penuntut umum di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini gitu loh. Artis besar, dan saya akan tunjukkan itu. Kalau memang pada dasarnya saya itu adalah orang yang tegak lurus seperti itu. Tapi kan semua itu kan masing-masing orang, masing-masing pribadi. Tetapi kalau saya pribadinya saya pasti buka gitu. Saya pasti buka dan saya pasti tunjukkan dan saya tidak akan malu-malu gitu. Gitu. Betul. Karena Tadi juga sesuatu yang keanehan. Gitu ramenya orang di ruang persidangan. Gitu ada semua, ada hakim, ada lawyer, ada terdakwa, dan ada pengunjungnya rame, ada wartawan. Gak ada satupun yang pakai masker kecuali mereka bertiga kompak. Apa sebelah sana dihantam badai ini? Badai apa perpuluhan? dan juga begini, jangan pernah salahkan netizen untuk bertanya-tanya. Jadi netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditunjukkan saja apa yang keanehan-keanehan seperti itu, netizen itu pasti bisa bertanya-tanya dan mendadak bisa jadi pakar ekspresi. Apalagi tiba-tiba menutup semua dengan masker, pasti saja jadinya jadi bahan pertanyaan gitu. Gitu. Jadi Bun, yang Bunda ada langsung dari persidangan itu kan kemarin kan ada Bang Fahmi juga katanya itu pemerasannya hilang gitu kan Bun. Ya. Kata Bang Fahmi, Kan begini. ah, Kan pasal 368 Dagus Naldi, I love you udah ada hairdo ada makeup artist internasional semua Gus Naldi. Pasal 368 kan udah nggak ada, adanya 369. Nah, dari yang gue lihat ceritanya tuh gue tuh menyimpulkan dan Bang Pami juga kok nggak ada sama sekali pemerasan di sini. Pemerasan yang sudah dilemparkan ke masyarakat bahwa Nikita Mirzani kan dan Mail itu kan ditahan karena adanya pemerasan itu kan, karena di atas 5 tahun ancamannya. Dan kemarin yang gue dengar didakwa sampai kuping gue begini mendengarkannya, sampai gue nggak mau dengar suara orang lain, sampai gue gini-gini. Karena udah pakai ninja, terus nggak ada titik koma bacanya. Jadi kan kita harus bener gitu mendengarkan gitu. Enak kalian di rumah loh. Udah ditayangin di YouTube pakai kalimat-kalimat. Lah, kita yang di situ sakit kuping gue dengarnya. Dia tutup ini. Kalau gini loh. Ngomong nih ya. Gua ngomong sama gini. Jelasan mana ngomongnya? Kan ini enggak kejelasan kemana. Kalau ini kan jelas kemana. Kalau gini kan dia nggak jelas. Nah itu yang membuat kuping gue denger. Gue ngambil keputusan tuh nggak ada pemerasan di situ. Gue tuh nggak pakai edit, gue denger langsung. Dan gue nge-live juga gue. Dari awal itu gue nge-live walaupun gue telat, gue nge-live dari awal sampai habis sampai Mail gue nge-live terus tuh ada di Sama Rizka Channel. Nggak ada di situ timbul pemerasannya, nggak ada. Itu ada jadi memang kemarin itu waktu saya mau cari berita sebenarnya saya lihat di YouTubersnya Bunda Tessa dulu awalnya gitu. Tapi karena saya lari ke sini, lari ke sana, nggak ada. Terus saya lihat ada di Emang Waroka. Gitu. Jadi enaknya juga Emang Waroka itu karena dia pas di tengah-tengah, Bun. Bagusnya itu dia dapat angle-nya itu di tengah-tengah dia. Iya, kameranya aku anak-anak yang pegangin. Nah, jadi yang menurut gue ini pemerasannya mana sih? Yang dia ibu-ibuan mana sih? Makanya itu Nikita Mirzani kalau menurut aku sih kayak lagi sidang
Aku takutnya nih gitu kemarin meledak loh di ruangan pengadilan itu. Dia masih tahan, masih sabar, masih sabar. Begitu dia ke belakang di belakang, begitu dia digini-giniin langsung dia tuh itu kedengaran sampai depan. Kedengaran sampai depan teriakannya ya. Menurut gue itu adalah yang nggak bisa dia tahan lagi. 3 bulan dia menahan nggak bersuara, akhirnya gue bersuara juga. Sampai Tapi dia benar bilang, juga, Bun. Orang korupsi aja yang triliunan aja nggak diperlakukan kayak gitu. Ibarat kata udah merugikan apa negara banyak gitu. Dikasih kesempatan ngomong. Ini kan didorong-dorong, kayak dihalang-halangi untuk berbicara gitu. dan tangannya kan juga begini, kasih Iya. ngomong. Tahu nggak? Karena benarnya dipepet. Giliran gua kan lihat dari atas waktu dia pulang itu kan gitu dipepet. Tangan dia mau diangkat aja nggak bisa, tapi dia gini loh kagak gue. Kepalanya dia mainkan. Ketawa lebar dia ngangkat kepalanya ke arah gue. Kalau Mail masih sempet gue ketemu karena Mail gue udah nggak telat. Terima kasih Kak Tessa, itu ada berhadapan sama langsung gue langsung. Kalau nih kita kan nggak bisa saking ramenya, padetnya, sampai tangan dia pun kan aku nggak ngerti ya, mungkin itu udah SOP ya. Tangan dia diborgol gitu, sehingga pun dia masih kan yang bisa ngomong sekarang cuma mulut. Gua nggak ngerti siapa yang dorong, gua nggak tahu siapa yang dorong. Kok bisa kayak gitu? Kasihlah dia kesempatan ngomong, nggak usah dipaksa-paksa dia masuk mobil tahanan. Iya. Wartawan-wartawan ini juga rekan-rekan dia semua. Ya. Aku nggak ngerti yang dorong itu siapa, yang dorong itu wartawan apa siapa gua? Nah, yang dorong itu kalau nggak salah itu kan karena begini, ini koreksi kalau salah ya. Jadi misalkan ini NM Bun, ini tugas-tugas kejaksaan tuh di belakang dia. Yang maksudnya yang begitu. Jadi menurut saya yang ini oknum dari kejaksaan itu gitu loh. Pantes Niki teriak. Kenceng Jadi banget. makanya kan dia teriak, dia bilang, udah diam, ini saya ini bukan pembunuh, katanya pembunuh gitu. Hasto aja bisa dikasih ngomong, kok saya ini hak saya untuk ada ngomong pun kalian nggak ngasih gitu. Takut banget sih katanya kan. Kalau memang nggak takut ngapain kalian takut? Biarin saya ngomong gitu, saya ngomong gitu. Karena memang NM itu udah siapin itu surat yang harus dia baca, Bun. Dia udah tulis di sana gitu loh. Dia takut lupa gitu loh. Iya dia tulis, dia mau baca tapi Oh, terus begini, Bun. Ada yang ngomong nih. Si Sal, si Sal itu ya, yang ngomong begini, ngapain nih kita Mirsani bersurat sama Pak Prabowo? Pak Prabowo itu banyak kerjaannya ngurusin, memangnya ngurusin kau. Pak Prabowo itu sibuk ngurusin negara. Terus ku jawab tadi di liveku, jelas si Nikita itu tulis suratnya itu sama Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Yang salah itu kalau Nikita Mirsani itu tulis presiden apa Putin Jerman Putin baru salah. Kalau masih Pak Prabowo kan masih benar ya Bun ya. dia kan warga negara Indonesia. Presiden Itulah. Prabowo, dia bersama Prabowo, masa dia bersama sama Pangeran Charles? Kan beda. Pangeran Charles. Halu-halunya Bunda ini agak sama kayak saya, cuman kalau saya ke Putin gitu. Ini Pangeran Charles. Rusia maaf. Ya iyalah, orang presidennya Prabowo ini minta bantuan ke Prabowo. Gimana sih anda itu? Kalian tahu nggak keputriannya si Bunda Tessa, kalian udah lihat kan dari arah omongannya. Kita itu presiden siapa, kita sebutin dia Pangeran Charles katanya. Bun, casing senang. Ada mana ya? Udah dah. Pokok, bukan pakai nama aku itu, dan nama Said di situ tulis. Awalnya kirim Pia itu namanya. Kok Said? Bukan. Mariska. Kagak, gua baca Said. Mariska Yubrik. Makanya semua Asprinya kagak ada yang ngerti namanya Said. Akhirnya Ya udah pakai Said itu gua buka juga Said siapa sih, dan jatuh itu dia. ternyata tapi Mama udah terima. Yang dari Koko 1 kan? Oh iya. 2. 1. Ya Tuhan. Ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa.
Enggak. Anak-anak itu, Bun. Udah nggak apa-apa Koko. Nggak bisa. Nah, udah nanti aja kok. Jadi, Oh, nanti jadi habis ini ya. jadi kok kayak si yang kasihannya gue persidangan Mail. Gini loh, Mail ini LP-nya sama Nikita. Kok bisa si trio masker ninja hutahuru, ninja huruf apa segala macam itu, kok bisa dia merampas mic temennya instruksi, apakah boleh memakai ini, apakah boleh live ini, bisa-bisanya dia tuh memandangnya ke belakang, bukan konsen untuk apa gitu, memandangin orang yang lihat handphone. Gue nggak ngerti, punya siapa dilihatnya. Permisi yang mulia, apakah bisa di sini live? Kok bisa dia bekerja tapi dia memperhatikan handphone yang di tangan orang? Gue nggak tahu dia perhatiin live siapa. Paling juga Bunda Tessa kan. Tapi ini kita harus, Koko Senin itu harus, Selasa depan harus datang loh. Karena itu eksepsi dari pihaknya Niki. Kita harus mendengarkan langsung dan kita mau lihat lagi Ninja Hattori. Dia main TikTok bisa ngeliatin live-nya orang. Paling lagi bertugas di depan, Neng. Tuh banyak yang bilang pakai main TikTok. Tanggal 1. Tanggal 1. Tapi minggu depan Bun Bes besok datang pakai masker aja kita semuanya. Lambe julid. Gue sama tim gue Nikita Ger. Sudah besok kita memakai masker. Simbolon. Kemana aja kok sayang? Kita sudah memutuskan memakai masker. Enggak. Kalau saya ikut, Bun, saya pakai masker. Tapi karena saya ngap, saya taruh di kepalaku aja ya. Maskernya ya. Ya. Jadi, tapi aku lihat Mail itu aku sedih juga sih. Dokter datang dong, dokter kucuk. Kenapa banyak dokter yang sebut-sebut ya? Karena dokter yang mungkin yang mereka tahu kalau dokter ini kalau ngomong bener. Dia datang kan dengan bagian merah gitu kayak artis cantik gitu kan. Kenapa sih harus dokter disebut-sebut terus? Dokter. Aduh, karena dokter pinter ya, ngomongnya selalu bener. Memang kalau sidang begitu sampai jam berapa sih, Bun? Cepet Nggak, misalkan kalau, tapi Bunda nggak boleh telat ya kita ya. Maksudnya jam 12 kita udah selesai itu sidang, Bun. Selesai. Oh kemarin Niki selesainya jam 12:30. Tapi begitu Niki selesai, Niki keluar, langsung masuk Mail. Cepet kok, jam 2 kelar. Jam 2 kelar. Oh. Cepet kok. Nah, yang herannya gue nih ditanya-tanya nih, Mbok gosip datang jam berapa? Jam 8 malam sayang. Jangan Mbok Gosip, lu jangan sok jagoan ya. Gue bilangin aja deh malu. Ini orang Jakarta, jangan lu tipu-tipu kita. Kita ini orang Jakarta sayang. Hah? Ya. Orang Jakarta, jangan lu tipu. Mana nih saya datang? Emang dikirain saya takut? Hei, lorongnya itu sudah sepi, udah gak ada orang, udah pulang. Bunda kalau ngomong suka bener. Iya, gue lihat dengan sok kepede, dengan sok beraninya gitu. Dia pikir dia menantang. Ya elah, gue sampai jam 3, sampai jam 2 itu kagak ada lu. Lu tuh tengah malam udah lorong sepi banget, udah tinggal gue rasa udah lorong kemetongan, lu baru datang. Dengan pura-pura sok beraninya. Ya elah, kita ini orang Jakarta, lu jangan tipu-tipu sayang. Dijaafin. Gua rasa pun udah ditutup pagar. Lu datang. Enggak, tapi terakhir mungkin kayak si Elsa itu kan terakhir pulangnya, Bun, kali ya. Masih ketemu dia, dimajuin. Aku pulang jam 2. Kayak fans Ami, kayak Elsa, kayak si Val itu masih ada. Masih ada. Mungkin dia datang kan jam 4 gerbang ditutup. Kayaknya mereka masih di situ kali ya. Mungkin datangnya pas gerbang ditutup.
Ah. Nah, jadi dia intip dulu siapa di sini. Ada telepon. Bunda Jumat tuh si Miss Gosip ada jejaknya di Jakarta. Aduh, dia urusannya Icat aja dia Icat. Icat yang mau ketemu mau belajar afiliator. Enggak, tapi kalau saya juga saya nggak pengen ketemu, Bun. Ih, Ngapain? Iya kan? Ngapain? kalaupun misalnya ketemu ya, misalnya pun ketemu gue, aduh, lihat aja nanti kan gue ada giling-giling ya, lihat aja apa yang gue lakuin. Baru kata-kata gua sampai ke dia. Dikata dia begini, "Hai, meskipun gue itu Miss Dugong," katanya kan aku sering bilang Miss Dugong, Miss Dugong. Tapi katanya lebih lebih besar si Elsa katanya dia. Dia bikin VT juga. Aku laporin anak-anak. Mana si Miss Gosip tebal foundation? Oh, kok tahu kamu ketemu ya sayang? Melita ini katanya aku salah satu pakai masker. Aku salah satu pakai masker, kamu coba gue intip dulu. Ah, bohong, bukan. Apa nih? Memang kamu yang pakai masker, bukan ah? Tapi ada juga efeknya, Bun. Meskipun aku diam kan, aku bikin VT itu sampai 20 lebih, Bun. Iya, Ngawal kasus itu. iya betul. Jadi semua dari kamera wartawan dari ini ke Emma lagi Waroka balik lagi aku balik lagi ke sana. Saya sampai 25-an video kayaknya. Enak Ada lah dirimu dikerjain drama halu. Enak banget nih ya, terima duduk. Drama. Udah punya orang-orang, enak banget. Kok gua tuh tahu dari gue tahu. Oh iya, dimaki aku tuh, Bun. Kenapa? Jangan lagi kau kayak gitu-gitu ya, gini 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 gini. Udah ngapain lu kayak gini ini? Iya ya. Oh iya. Orang cerita malah dimarah. Aku bilang, "Udah diam." Aku bilang gitu. "Kok iya sayang, Ade. Kata anakku itu Koko ya." Iya. Ini Ade ini yang kan Miss Dugong itu kan ngomongnya Miami itu sepi, Bun. Jadi Oh dia kebetulan yang ngomong. Oh dia yang ngomong. dia ngomong sepi mau bangkrut, pegawainya nggak datang. Oh mungkin dia mau minta ditraktir Udah, saya. udah nggak ada pegawainya katanya kan. Habis itu si Ade itu dia dari Shenzhen. Shenzhen, ini loh dia kasih saya tumbler tuh. Shenzhen, Cina. Dia datang ke Indonesia di Jakarta makan mie ami. Jadi sama aku melihat itu mie ami bagaimana sambil saya bikin video kan. Orang pegawainya masih banyak. Itu gara-gara itulah aku ke situ juga. Masih rame tadi malam aja kan tadi malam gue lewat. Gue kan forecast dulu di Bang Anton tuh di depan Miami. Nah, Di depan Miami gue lewat masih full. Parkiran masih ngantri tempat duduk samping. Lah kan Miami mau kata Bang Edwin mau buka. iya. Kok nggak jadi dikirim? Mbak Pia. Si Good Day masih kemarin dia ke Surabaya. Terus Oh, dia kalau lagi sibuk begitu aku juga nggak enak minta minta duit gitu, Bun. mungkin dia datang si Miss Gosip ini sama kayak ke pengadilan. Tengah malam udah nggak ada lagi orang. Ya tutup lah. Mana ada Miami 24 jam. Miami itu jam 9 tuh udah tutup sayang. Kamu datang jam 12. Ya tutup lah sama kayak pengadilan lu. Ya, maksudnya udah tutup, udah bangkrut pegawainya katanya udah banyak di PHK, udah mau bangkrut katanya, terus sepi katanya. Aduh sayang, kalau sepi, lu lihat nggak? Nikita di sidang itu dia masih pakai perhiasan, masih memakai perhiasan loh. Kalau memang sepi udah bangkrut, itu masih menghasilkan orang mau masih full terus. Kan gue dekat rumah situ, lu datang-datang sekali-sekali dari daerah, sekali-sekali. Oh, tunggu, Bun. Waktu itu dia ngomongnya dia belum datang. Dia masih di sono, dia belum datang, dia udah ngomong begitu. Berarti itu apa namanya omongan titipan gitu, Bun.
Halu-halunya itu. Titipan itu pasti, titipan dari dalang. Mana ada ikan buntal tuh nggak punya uang untuk makan mie ami. Kanyon, Rikot sayang, Kanyon, Bunda Tes. Ini Kanyon, apa namanya, ini kawannya Good Day juga. Ucapin ulang tahun Bun, biar di record. Oh, Kenyan, oke, ya. Kenyan. Oh, Hasan Kilik. Hasan yang Turki. Ya, Kenyon Turki, iya. Hasan Kilik dia itu namanya itu. Bilang aja Kenyon Turki. Oke, Kenyan. Ya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kenyan. Kenyan sama ulang tahun yang ke sekian. Semoga di Turki sana kamu menjadi orang yang lebih baik, mencerminkan seorang wanita Indonesia yang berpenampilan keren, yang tingkah lakunya adab budaya Indonesia yang ditonjolkan. Disayang sama suami. Dan jangan lupa balik ke Indonesia ketemuin Koko dan gue. Sarangnya tuh. Oh gitu kayaknya. Udah direkam belum? Jangan dibilang gak direkam dong. Kayaknya capek gue. Amin. Kamu udah rekam gak Kenyon? Aku udah kasih ke Aba-Aba ya. Si Good Day itu ya, Bun, kalau sama temen itu sayang banget. Tadi kau tahu dia wewong saya, Koko, kau suruh si Icat ucapin ini katanya. Saya bilang siap. Icat lagi live, Icat, ucapin ini Icat. Aku typing di bawah kan. Terus dia bilang begini, lagi ada Elsa loh. Nanti Elsa juga ngapain juga Elsa masuk, tenang. Ku crop mukanya Elsa itu, ku crop sampai ke sini. Mami, si ikan buntal itu padahal dosen loh, katanya. Ikan buntal dosen. Masa sih? Kok dosen kayak gitu? Yang bener kayaknya. Kok gitu? Oh, kita ambil positifnya. Ikan buntal kan mungkin dosen di kebun binatang kali, Bun. Di berlautan. Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau tampang dia itu nggak mungkin dosen. Jangan anakku dosen loh, jangan jatuhin dosen kayaknya. Ngadi-ngadi sih kayaknya ini. Kenyon, tadi kamu rekam nggak? Udah capek loh kita nyanyi ini tadi. Kau rekam nggak? Kalau nggak direkam, inilah. Simbolon, itu kata simbolon dosen begitu gimana mahasiswa? Iya. Sebelum dia datang ke Jakarta, kan berdua sudah tahu, Mam. Nggak mungkin. Itu drama halu, kuntilanak, drama halu ya, si halu ya. Oh, terus kata drama halu begini. Ada drama halu sini? Ada, kata drama halu. Halu. Kau yang dikasih editan Koko doang, gue nggak dikasih. Awas lu ya drama halu. Kata drama halu begini. Semua artis yang datang katanya ada Lucinta Luna, ada Tessa Mariska, ada Emma Waroka. Si Nikita cuman sebut namaku katanya. Kata dia kan. Karena waktu Nikita bilang ini dakwaannya ini halu semua. Jadi dia merasa, Bun. Kita katanya nggak ada yang disebutnya, cuman dia aja disebut. Mail juga nyebut halu, Mail. Iya, dua tuh Mail sama itu. Kau aja yang disebut, kami pun enggak. Biarin aja, yang penting kamu bahagia. Kita pahamin lah, Say. Seorang Nikita Mirjani yang di dalam, yang sudah 3 bulan. Kita tidak berharap dia untuk konsen ke kita. Kita berharap dia sehat aja, dia bisa menghadapi persidangan ini udah keren banget. Tapi gue sumpah demi Allah ya, sumpah demi Allah, begitu dia nyapa gue nonggak ke atas mukanya, gue dia di atas, situ gue pikir, sampai gue bilang sama teman gue, padahal dia baru habis marah-marah di belakang, tapi gue pakai kacamata besar hitam. Gue kan udah 6 tahun gak pernah ketemu dia kok. Dia bisa tahu gue, demi Allah. Ya. Itu yang gue pikir gila keren ya. Dia habis ngamuk-ngamuk, ditahan juga udah 3 bulan, tapi gue pakai kacamata besar, dia tahu gue, dia gini ketawa, terus dia gini tangannya, tapi kan rame wartawan. Si Mail keluar dari sidang, makasih Kak Tessa, padahal gue tidak pernah ketemu sama Mail.
Waktu dulu gue ketemu masih almarhum Olga masih ada. Tapi mereka ingetannya keren loh. Nah, dan juga mereka adalah bukan tipikal orang yang tidak bisa menghargai perjuangan dari orang-orang. Itu yang gua salut gitu. Kita nggak usah dikasih apa-apa ya Bun ya. Yang penting maksudnya kita melihat orang yang kita support ternyata punya hati seluas samudra, itu aja yang bikin kita enyu gitu. Banget, banget, banget. Di antara desak-desakan, di antara dia panas, di antara habis dia ngamuk, dia tahu kita datang dan dia dengan tidak bisa mengangkat tangannya, dia oh enggak kepalanya, itu menurut gue sesuatu yang keren banget loh seorang Nikita Mirzani itu, sumpah. Dan seorang Mail masih bisa menyapa karena di depan gue. Kalau Nikita jauh, gue di atas gitu, masih bisa dia melonggak gini. Masih bisa, itu yang menurut gue dua orang ini betul-betul ada tata krama sih, keren, pinter. Tapi jujur ya, kita melihat mereka, kenapa aku pasang kacamata hitam? Mau nangis, bukannya maaf ya, bukannya minta dikasihanin mereka. Kitanya yang pengen nangis kok. Iya. Kalau datang pun melihat mereka pasti langsung Bun, aku ada rekamannya di Gigi Boneng itu. Aku nangis setengah jam disaksikan 1.200 orang. Aku nangis, nangis. kalau tahu aku tampung sama ember loh kok. Iya, dijual jarang itu. Nangis aku Bun, nangisnya berseduh-seduh begitu. Iya, kita lihat mereka tuh nggak tahu gitu. Apa keluar bukan iba dikasihaninnya, keluar empati kita gitu melihatnya tuh. Jadi nggak tega. Dan kata drama halu, aku lebih nangis karena nama aku disebut kata. Nama halu disebut-sebut loh. Iya. 2 kali kan? Waktu di sama Pak Hakim satu, waktu ada wartawan satu, tuh 2 kali. Apa sih TikTok official pengen naik di sini yang naik kalangan sendiri aja, kenalan dulu sayang. Baru kau jangan spam dibawa. Waktu Nikita peluk Mail, aku sampai nangis loh. Iya sayang, itu mengharukan banget ya, seorang persaudaraan yang erat dan kental seperti itu gitu loh. Jadi luar biasa lah itu, apa namanya, kalau aku pokoknya kalau intinya yang aku tandai kalau aku lihat Mail sama Nikita itu saat-saat sekarang itu membuat aku itu mengharu biru gitu loh. Betul, betul, betul. Di saat mereka datang, saat mereka pulang, ya Allah. Bunda makan apa sih sambil merepet kok bisa? Aku loh kalau makan nggak bisa aku sambil merepet Bun, sumpah. Berarti aku harus belajar ya. Gue jangankan makan, mau ngapain juga sambil merepet bisa. Dia baru bangun tidur kan, masih ada sarung. Kok, bener loh. Ngikutin persidangan Nikita Mirzani, udah berapa kali gue datang ya. Setiap gue habis sidang Nikita Mirzani, pasti gue besoknya nggak sanggup lab dari pagi. Tidur dari malam sampai pagi, bangun, makan, tidur lagi, siang bangun. Apa Bun? Menguras, apa ya? Lelah kan? Menjolakan hati kita mungkin ya. Nguras, dan itu yang bikin gue, ini gue baru bangun, makanya gue baru bangun, gue lemes banget, tapi gue pikir gue harus live, karena banyak NDM gue harus live, karena menceritakan kejadian kemarin kan. Kalau enggak, gue nggak sanggup, pengen tidur lagi. Nggak sanggup gue live pagi-pagi. Kalau udah habis ikut persidangan Nikita Mirzani, nggak sanggup. Karena nggak ngerti gue, auranya itu bikin lemes besoknya. Enggak, energi, habis energi. Sebenarnya badan nggak bilang capek, bagaimana Bun? Saya pengen Energi tidur. terkuras, iya. Iya, pengen tidur karena kita menahan tangis, kita menahan perasaan, menahan segala macem. Bunda drama halu ngajak ribut Bun. Bunda Tessa terkuras soalnya bawa kodam katanya. Kodam gue ini roncek loh. Drama halu. Kau ya drama halu nggak pernah kasih ke si Koko untuk gue. Si Koko aja foto di bawah tuh, gue bilang, gede kok si Koko mulus, ada drama halu kok nggak pernah. Jadi si Koko udah kayak editor dia. Enggak, itu kan waktu itu masalah itu kan dia yang bikin Bun. Dia yang bikin, makanya dia tahu, dia yang cari gara-gara itu. Yang masalah aku di depan itu dia yang cari gara-gara. Makanya dia cepet diambil itu gitu loh. Namanya juga pun disebut kemarin yang masalah itu. Gitu. Jadi dia gercep Bun.
Gak usah gitu drama halu. Kalau kita lagi nangis, lagi meler, jangan sampai kalau drama halu. Kalau drama halu masuk kita langsung cakep-cakepan gitu, Bun. Jadi biar nanti di video itu bagus gitu, Bun. Mulut kau ya drama halu ya. Aku tahu Kak Niki orang balik masalah. Hah? Kenapa? Emang kenapa drama halu? Oke-oke aja. Kemarin komen drama halu diserang sama buzzernya si Krempong. Udah biasa Pak kami ada, mah. ada yang protes gue kok. Ya, ya aku ada nih satu ya si Gepeng Buci. Asik ngetek gue aja. Ngata-ngatain gue aja dan ngetek gue pengen banget di story sama gue. Si Gepeng Buci. Tapi di Igoy. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Itu kan yang ngejelek-ngejelekin Niki mulu. Dia ngejelek-ngejelekin Niki, abis itu posting-posting muka gue. Ngapain harus ngetek-ngetek gue? Ya, buat kamu Gepeng Buci. Gua aja di Igoi ngetek-ngetek bunda nggak pernah respon. Sombong bener mentang-mentang Igoi ku baru. Yang mana nggak tahu aku Igoy. Ada aku bikin Igoi juga, tapi baru 2 minggu. Screenshotnya nggak tahu aku. Screenshot coba kok. Iya ya. Ya Nanti nggak mungkin lah teman sendiri gimana sih? aku dari Papua tetap dukung Kak Niki karena tahu dia tidak salah. Amin, Vita. Amin, makasih Vita. Tetap dukung, Kak Niki hebat iya. Dan Niki itu emang betul-betul apa ya wanita strong yang menurut gue. Nanti di Padel dia datang loh. Oh gitu, dia jadi apa? Bunda dicariin Miss Gosip. Lah, kan ininya yang melapor. Oh iya, berarti sih ini bulan-bulan ini adalah bulan-bulan tersibuk dari Nikita ya. Iya, betul. Perdata, pidana, Pelapor. Tadi sidang pada tadi ya, tapi tadi mungkin pembacaan eksepsi dari itu belum datang. Belum datang kali Niki. Bun, maaf punten nanti kalau sidang itu si Laura hadir apa enggak, Bun? Enggak ya? Kasihan sayang. Ya. Nah, kalau menurut aku sih kasihan karena Ya, maksudnya bukan kasihan ya kasihan, cuman maksudnya enggak diharuskan juga kan? enggak. Oh, di sidang si itu, Ah, Fadel, ah. datanglah. Kan saksi korban. Oh gitu. Tapi, Jadi tapi tertutup. tertutup. Sidangnya tertutup, tidak terbuka karena itu kan menyangkut anak di bawah umur kan. Waktu itu Laura masih di bawah umur, jadi sidangnya tertutup. Laura pasti datang karena dia adalah saksi korban. Ya udah kalau Laura nggak mau datang kan Ami juga lagi masih di tahanan, Api Hero aja yang datang ya. Api Hero aja yang datang ya. Api! Api! Minta jajan! Bunda Tessa itu kalau seandainya dia nggak live itu berarti benar-benar sakit dia. Kalau dia masih ngoceh itu berarti masih sehat dia. Sehat dia itu. Pokoknya perhatiin kalau aku habis sidangnya Niki pasti gue langsung tidur. Gak sanggup gue untuk ini. Tidur langsung. Miss Gosip sayang sekarang gini loh. Kita nggak usah terlalu untuk menyerang Mbok Gosip itu. Kita konsen di Niki. Kita dicari nepos. Cuah. Jangan buang energi kita untuk dia yang nggak penting. Betul. Dia yang nggak penting kita nggak usah buang energi kita. Jadi lebih bagus kita konsen di Niki dan Mail. Paling Niki dan Mail sekitar 6, 7, 8 kali persidangan. Jadi kita benar-benar harus konsen, harus prototin ini. Karena tinggal berapa lama lagi, apakah itu bersalah, apakah itu tidak bersalah. Jadi jangan pikirin dulu yang nggak penting, yang cuman rengginang apa aja. Aku tadi juga pun kita sepakat Bun. Aku juga tadi barusan aku ngomong sama saya punya orang-orang di live juga begitu Bun. Ya. Jadi kalau ada dia nggak usah kalian komen, nggak usah kalian hina-hina, hujat, nggak usah share-share ke gua juga nggak perlu. Karena menurut gua nggak penting. Semakin kalian gituin, semakin kalian bikin dia itu viral, gitu loh. Tambah bertingkah. Itu yang dia cari. Iya.
Kemarin gue udah ngomong sama Elsa, ada Val, ada apa tuh Ami. Gue bilang jangan ya. Dan mereka paham, nggak usah diomongin dulu, dia nggak penting ya. Terus gue bilang, lu mau ngotorin mulut lu sama dengan disebut dia. Dia ini rempahan reginang yang akan mengacau-ngacau jalannya persidangan Niki. Jadi jangan, ini anak kan wayangnya Sahrul kedua. Jadi kita nggak usah konsen di situ. Gue udah bilang sama Elsa bilang iya. Jangan ya iya sama Ami juga di situ ada si fansnya Ami, ada Val juga yang belum pulang waktu itu. Kita bilang sama Val juga bilang jangan ya nggak usah dilayani. Konsen aja dulu di kasusnya Niki sama Mail. Suarakan dulu aja Mail sama Niki. Karena ini mereka paling berapa lama lagi sih sidangnya? Kita mau tahu salah apa bener. Dan jangan lupa 6 kali 24 jam ditunggu permintaan maafnya. Karena aku juga Bang Fahmi tidak melihat adanya pasal pemerasan di situ. Dari kemarin dakwaan yang dibaca. Jadi 6 kali 24 jam Nikita Mirzani menunggu. Jika ada yang merasa dirinya memfitnah atau mengatakan yang tidak benar, silakan meminta maaf. Terutama yang mengenai pemerasan. Kenapa kok? Enggak, sambil lihat WA. Bunda makan apa tuh, Buntes? Aku beli cendol pakai apa tuh, durian sama alpukat. Oh, Es apa tuh esnya digini-gini gitu. diserut. Makassar tuh di Malino itu sumbernya cendol itu, cendol-cendol enak kayak gitu, Bun. Netizen, Jangan gara-gara kalau sebut-sebut dia. nah, Padahal makin ganteng. Wah, drama halu udah mulai naksir, bahaya ini. udahlah biarin aja lah. Biar aja dia terkodel-kodel. Kasian juga sih Niki, banyak banget dia memakan pikiran. Gak penting bahas. Iya betul, gak penting. Jangan ya. Gak usah sayang, gak usah dibahas. Kita konsen ke Niki dulu aja. Dia memang mau cari untuk dibahas. Anali ketawa. Dari dulu dia ngorek-ngorek itu, cuman aku nggak pernah bahas, Bun, gitu loh. Banyak yang ngomong kan, tapi menurut gua nggak penting kan. Tapi lama-kelamaan, Ruci ya, Ruci. Rusti. Jadi pada lama aja di penjara biar makin ganteng abadi. Ngadi-ngadi lu. Lama lu. Drama lu nih rajin loh dia ngambil-ngambilin video. Nggak, aku akui memang kalau drama halu itu, Bun. Dia kan, sebenarnya aku juga bisa tipenya kayak dia kan agak mirip-mirip kadang. Tapi bedanya aku bisa face muka gini. Kadang-kadang berita gitu kan. Tapi drama halu memang rajin dia, Bun. Jadi dia bisa itu, kayak kemarin itu, dipotong-potong, dipotong-potong. Kalau saya orangnya nggak betahan. Apalagi itu pembacaan dakwaan ya. Kayak aku bilang kepanjangan ini. Pergi lagi aku gitu. Kalau dia itu telaten memang dia masalah gitu, Bun. Nikita cantik ya, fashionnya keren, iyalah. Ya, betul. Itu Nikita cantik itu untuk kita semua karena dia tahu kita di sini itu memperjuangkan dia gitu loh. Jadi masa dia tampil gitu jelek-jelek begitu kan. Jadi itu untuk menghargai kita semua gitu, guys. Nanti ada yang bilang lagi, kasihan ya, gak ada muanya, kasihan ya, gak ada hairdunya, tapi apa adanya gitu. Serba salah. Sekarang dia tampil cantik, terpelanjat kalian kan? Terpelanjat ya, Wak. Melihat kecantikan Niki ya, Wak, dan herannya gue, masih telaten loh pakai pernak-pernik. Oh, saya bayangkan dia sama aja di luar di dalam dia bangun jam 5 subuh itu, Bun. Iya. Iya kan? Bisa jadi. Tapi katanya Niki udah bisa dijenguk tuh. Nanti ya, Bun ya, kalau jenguk-jenguk aja aku ya, Bun ya.
Dirimu mana bisa. Saya kalau jenguk orang dalam situ, saya apalagi belum putusan, itu pasti dia belum konsen. Itulah, tapi kita kasih makanya nanti kalau udah tenang-tenang, Bun. Ya, kalau tadi kan wartawan RCTI ngajak aku jenguk dia. Aku cuma bilang dia nggak konsen percuma. Kalau nanti udah putusan baru, kalau sekarang dia nggak konsen percuma. Kenapa kita jenguk orang yang orang nggak konsen? Nanti kasihan, biar dia konsen dulu dengan nanti eksepsi. Karena eksepsi besok ini, Selasa ini, itu salah satu yang menentukan nasib Niki dan Mail ke depan. Eksepsi dari Bang Fahmi ini. Ya, yang menentukan. Besok, itu menentukan nasib Niki dan Mail ke depan. Jadi biarin Niki koordinasi dengan Bang Fahmi soal apa yang akan yang diajukan ke eksepsi nanti. Ya. Di Selasa. Kita hargain haknya Bang Fahmi, kita hargain haknya Niki, biarin mereka konsen. Jadi kita nggak usah coba-coba ganggu. Karena soal jenguk-menjenguk, gue bilang sama wartawan RCTI, soal jenguk-menjenguk sayang gampang. Nanti habis sidang, selesai sidang kita bisa jenguk, apapun keputusannya. Apapun keputusannya, tapi aku kemarin cukup berbesar hati, cukup berbangga hati, ternyata tidak terdapat pasal pemerasan, kalau menurut aku dan Bang Fahmi. Tidak adanya pasal pemerasan kemarin yang dibacakan waktu waktu trio Ninja membacakan. Jadi selama ini masyarakat taunya ada pasal pemerasan, tapi kemarin itu tidak dapat dan tidak ada aku dengar di situ. Gitu. Jadi kalau pasal pemerasannya hilang itu, Bun, misalkan kan berarti itu ancaman hukumannya kan di bawah 4 tahun. Berarti itu bisa penangguhan penahanan dan Nikita itu amit-amit ya, kalau sampai itu pasti di bawah 4, Bun. Bisa tuntutannya 3, divonis 2, tapi amit-amit ya, terjelek lah, begitu istilahnya kan. Setaunya aku, kalau pasal Undang-Undang ITE itu tidak harus ditahan. Undang-Undang ITE tidak harus ditahan, setahu aku ya. Tidak harus ditahan kalau untuk Undang-Undang ITE, hanya dikenakan wajib lapor. Nah, kemarin 368 ayat 1 dan 2 nggak ada, diganti ke 369. Aku menduga dan Fahmi juga melihat itu tidak adanya pemerasan, itu hanya ITE. Kalau ITE berarti selama ini 3 bulan Niki ditahan, sebenarnya sia-sia karena ITE itu nggak bisa ditahan sebenarnya. Sia-sia gitu, percuma 3 bulan loh mereka ditahan. Kalau cuma ITE doang. Terus alasan untuk penangguhan penahanan itu tidak ada alasan untuk ditolak, Bun. Karena apa? Satu, yang jamin kan keluarganya ada, pengacaranya juga ada, punya usaha di Jakarta sini, punya rumah domisili juga di sini. Saya rasa tidak ada alasan untuk menolak itu gitu Pak Hakimnya gitu. Dan tidak ada tanda-tanda untuk bisa melarikan diri karena anak-anak sekolah di sini. Ya betul. Betul, benarnya sih. Tapi Jadi kita harapkan kepada Pak Hakim kan bisa melihat itu dan menerima itu gitu, karena tidak ada alasan untuk menolak. Kak Herlina, begitu tidak ada alasan untuk Pak Hakim untuk menolak penangguhan penahanan. ada yang nanya TPPU. Nah, TPPU itu kan adanya karena ada pemerasan di situ. Kalau ditanya ya, TPPU gimana? TPPU itu sebabnya ada karena nyangkut ke pemerasan, ada pemerasan. Jadi ada TPPU-nya. Kalau TPPU-nya pemerasan yang nggak ada, berarti TPPU-nya berarti juga sumir dong. Jensen. Oh, itu kalau Jensen pasti Koko. Jadi sumir gitu loh. Sumir di situ. Jadi ya kita berharap aja nanti apapun, berharap yang terbaik karena bagaimanapun juga kita udah paham, kita udah gara-gara kasus Nikita Mirzani ini kita jadi melek, kita aja. Jago aku Jensen, jago banget. Jadi ganteng, udah kayak naik kuda. Itu namanya Kakak Herlina, domisilinya itu Bun di Amerika kayaknya. Oh, Koko Gitu. Herlina. Namanya Herlina. Dulu pakai Herlina, kok sekarang pakai Jensen? Iya, jangan senggol gua kepanjangannya Bun. Jangan senggol gua kepanjangannya. Namanya Kakak Herlina, dia itu di Amerika. Nanti dia mau datang ulang tahunnya Koko, dia membawakan Koko kaos sama parfum. Nah, udah bocor halus. Iya, dia datang nanti ulang tahunnya Koko. Terus apa namanya ya? Kita kembali lagi ke topik ya. Oke.
Oke. Apa namanya? Sebenarnya begini, hal yang Nikita Mirzani sekarang ya, itu berkat doa anak-anak yatim dan doa juga kita semua ya. Kalian lihat gak? Kalian perhatikan, saya ini tukang analisa, saya ini supranatural. Jadi ini kasusnya Nikita Mirzani, biarpun belibet, tapi Tuhan itu udah turun tangan. Karena kenapa? Kalian itu yang kemarin kalian gencar-gencar 20 nggak mungkin 20. Pemerasannya aja nggak ada, gitu loh. Jadi ini sudah apa maksudnya ya? Kalian mungkin pihak lawan berpikir kan, oh iya kasihan dia udah begini di borgol. Ini Tuhan udah turun tangan ya. Pemerasannya hilang itu sebenarnya kita harus menyikapi itu dengan positif gitu, Bun. Positif ya, meskipun kalau untuk urusan hukum yang nama baik dicoreng di apa itu oke lah urusan hukum di belakang, tetapi ini kita harus ambil positifnya gitu. Positifnya itu hukumannya itu di bawah 4 tahun gitu. Dan juga ini penangguhan penahanan, saya harap itu pengadilan itu bisa, hakim itu bisa mengabulkan itu. Karena tidak ada alasan lagi untuk tidak mengabulkan itu gitu. Kita capek ngoceh-ngoceh yang di sebelah makan ya. Ya wakilkan aku. Iya, siap. Enak banget. Enggak, bukan. Saya tuh lagi ngoceh, saya salah fokus gitu. Dia begini lagi dia buka gitu. Kalau pemerasan nggak ada, tidak ada TPPU nih kita bebas, siap. Jadi apa namanya? Ini sudah turun tangan ya. Tuhan udah turun tangan. Jadi saya sudah melihat ada tanda-tanda Tuhan udah menjaba atau mengabulkan doa-doa anak yatim dan doa-doa orang yang dibantu Nikita Mirzani dan kita semua. Karena jangan salah, kalau saya itu kan tukang analisa, jadi saya bisa melihat itu cahaya itu udah mulai terang gitu. Jadi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana Bun kalau feelingnya Bunda? Ya, kalau feelingnya aku sih kita ikutin prosesnya, insya Allah. Kita Ya. eksepsi hari Selasa. Jika eksepsi hari Selasa tidak ditolak atau tidak diiniin sama sana, aku yakin kalau hari Selasa eksepsi tidak ditolak oleh hakim, tidak ditolak oleh GPU, aku yakin Niki dan Mail segera akan bebas. Kita tunggu Selasa. Karena kan ini jejak digital kita ya direkam ya. Kita nggak mau juga kelihatan bahwa kita mendukung, tapi kita mendukung dengan keputusan yang tolil-tolil. Aku juga nggak mau. Jadi kita tunggu Selasa. Jika Selasa eksepsi yang dibacakan oleh Bang Fahmi tidak ditolak, tidak adanya instruksi, tidak adanya dari JPU, tidak ada ditolak dari ini, itu akan mulus buat kita ke depannya. Jadi kalian harus benar-benar melotot nanti di Selasa itu. Harus benar-benar melotot, harus benar-benar hadir, dan aku walaupun aku capek, aku akan hadir karena aku tidak mau ada melihat dari tayangan yang takutnya signal nggak ada. Wifi terputus, terpotong-potong, jadi kita terpotong. Aku maunya komplit. Aku hari Selasa mungkin jam 6 aku sudah jalan untuk menjaga jangan sampai terjadi terpotongnya informasi. Aku pengen banget duduk denger, pengen konsen denger gitu. Oh, jadi Bunda itu duduknya yang agak kiri gitu ya Bun ya, dia sampingnya JPU itu Bun. Udah rencana. Oh, oke, baik. Jadi di mana speaker gue pantengin, situ gue duduk jam 6. Karena biar jangan, takutnya kita memperhatikan channel orang, tiba-tiba wifi-nya putus. Tiba-tiba apa? Mending gue dengerin langsung. Jadi sambil gue mencatat apa yang penting-penting, gue catat apa yang penting-penting gitu ya. Gitu. Kreator berhenti merekam live ini. Oh ya udah, kalau sudah cair bala-bala. Ada saya baca nih, kreator berhenti merekam video ini kan. Nanti tulisannya begini, heboh, kayak gigi bonek. Semangat Bunda, videoin aja Bun. Iya, kalian juga saksikan terus ya. Kalau tidak ada di TokToknya Bunda ini Tessa Mariska yang satu kan, ada 2 kan. Atau kalian stay tune di akun YouTube-nya Tessa Mariska, ada juga banyak di situ, dia ngoceh-ngoceh juga ya. Jadi kalau kalian siapa tahu kali-kali kalian kelewatan live-nya, kalian bisa lari aja langsung ke situ gitu guys, gitu. Betul ya. Betul di sana. Jadi
Ada orang yang coba-coba apapun mencoba-coba membelit dari perkataan kita. Aku punya fullnya. Fullnya aku rekam, aku tayangin. Untuk bukti jika ada apa-apa ke depannya. Kita menjaga ya. Kita ngomong yang sebelah minum, enak bener ya? Tadi, Enggak, merkur-kur. oh, ahli hisap. Kalau aku mah minum begini juga kayak Bunda, enggak cuek aku. Dan selalu panjang umur Bunda dan Koko, iya sayang. Ini, boys kok. Negara mereka nanti akan menunggu si misi ikan buntal. Boys ini. Ah. Ya kan boys? Negara kalian menunggu ikan buntal kan? Awas nanti dibilang dibayar lagi kan mereka suka gitu. Maaf ya kakak kami ini nggak ada yang dibayar. Kami udah kaya-kaya semua sayang. Sombong amat. Kami ini udah kaya semua sayang. Iya udah kaya. Pedes banget kok. Kita udah kaya semua ya. Kaya hati maksudnya. Gak perlu lah. Kalau kayak aku itu aku nggak dibayar sayang. Jika simak jelas-jelas pasar. Semoga nih kita menang. One prestasi artinya semua tuduhan ke kita gagal. Harusnya begini Kak Herlina. One prestasi itu harusnya menang udah buntes ya. Karena udah tidak ada ini kan. Pemerasannya kan. Pasal pemerasan yang kemarin aku lihat itu nggak ada. Karena 36812 yang nggak ada. Pindahnya ke 369. Dan aku sepakat sama Bang Fahmi gitu loh. Yang menurut aku ya, ternyata Bang Fahmi juga sama, sepemikiran sama aku. Pemerasannya di mana? Itu kan 369 itu ITE. Ya kan? Nah, kalau harusnya menurut aku ya, harusnya perdatanya dulu nih diselesaikan. Jelas dulu kedudukan perdatanya. Kenapa bareng-barengan gitu loh kalau menurut aku. Tapi kan ini kan semua kan kita harus ngikutin. Kalau aku ditanya, jelas dulu perdatanya, jelas dikabulkan one prestasinya, jelas dikabulkan tuntutan Niki, baru masuk ke pidana. Jadi gampang. Jadi waktu giliran pidana, tinggal ajukan jadi perdatanya Pak, sudah diokein. Ini kalau diokein. Kita ngomong di sini kalau ya. Kalau diokein. Kita tidak memastikan diokein. Jadi jangan kalian kira kita tolil. Kalau diokein. Kalau diokein perdatanya, berarti akan gampang masuk ke pidana. Ini ya. Jadi jangan menggiring kalian ya, jangan menggiring. Ya. Jadi kalau menurut aku, jika perdatanya selesai akan lebih enak, akan mulus menuju pidana. Tapi ini kan sekarang bebarengan, ya mungkin ada juga nggak ngerti lah kenapa bebarengan ya, mungkin biar sekalian nikmir sekali data. Memang ada untungnya juga bebarengan. Karena perdata agak sulit nikmir untuk izin dari rutan. Kalau pidana nikmir harus izin. Jadi tanggal 1 nanti dibarengin dengan perdata. Pidana dibarengin sama perdata. Karena nikmir sekali izin. Ada baiknya juga karena nikmir sebagai prinsipal di penuntut. Hari apa Bun? Hari Selasa. Selasa depan kan? Ya. Ya. Datang ya kok. Insya Allah. Nanti dari pagi udah perdata sama pidana. Nikmir sebagai prinsipal dari penuntut di perdata, nikmir juga harus hadir. Nah ini di sini di pidana hadir, nikmir juga ditempelin di perdata biar sama-sama hadir sama Bang Fahmi. Jadi nikmir juga bisa langsung berhadapan dengan Pak Hakim di kasus perdatanya. Jadi nggak 2 kali izin, kasihan juga kalau dari rutan izin bolak-balik ke berulang kan. Jadi kita harapin semoga perdatanya segera dikabulkan, perdatanya dikabulkan. Semoga loh ya, ini semoga ngomongnya. Bukan memastikan. Semoga perdatanya Niki dikabulkan dan itu adalah bentuk dari one prestasi. Semoga. Di sini kita berdoa ya. Gitu. Oke kok, karena kamu batuk-batuk, aku juga mau mandi, belum mandi kasihan. Ya, saya mau jualan. Yalah, jalan-jalan. Ya. Oke, thank you semua ya, thank you. Mana pianya, jual lah. Ih. Oh belum. Oh guys, bagi kalian yang mau Pia Juragan ya, udah dicoba sama Bunda Tessa, dia udah repeat order terus ya. Koko Hero ada keranjang juga di sana, kalian langsung Koko Hero nih, kalian klik terus ada keranjang, kalian bisa langsung check out di situ ya di profilku ini. Terus Bunda Tessa udah mau mandi ya. Oke, thank you Bun. Assalamualaikum.